Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla sekali lagi kita diberi oleh Allah taufik dan keizinannya untuk mempelajari salah satu daripada Al-Asma'ul Husna, yaitu pada setiap hari Rabu. Yang pada pagi ini insya-Allah kita akan pelajari nama Allah Al-Mu'min. Al-Mu'min, yang Maha memberi keamanan. Seolah-olah nama Allah ini biasa kita dengar untuk orang yang beriman. Mukmin maknanya orang yang beriman. Tapi kita juga perlu tahu bahawa mukmin itu bukan hanya membawa makna manusia yang beriman, tetapi ia adalah salah satu daripada nama-nama Allah. Yaitu diambil dari sifat al-amnu, keamanan. Jadi zat yang Maha memberi keamanan juga dipanggil Al-Mu'min. Dan hal ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Antara lain dalam surat Al-Hasyr. Dalam ayat yang paling banyak Allah sebut nama-namanya, antara lain Al-Hasyr ayat 23. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min. Assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah ya amma yusyrikun. Dialah Allah yang maha berhak disembah. Yang tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yaitu Allah. Al-Malik, Dia adalah Raja. Al-Quddus, Dia yang Maha Suci. As-Salam, Dia yang Maha Sejahtera. Al-Mu'min, Dialah yang Maha mengurniakan keamanan. Al-Muhaimin, yang Maha memelihara.
Tertera dengan jelas bahwa Al-Mu'min itu adalah salah satu dari nama-nama Allah, Al-Asma'ul Husna. Setelah kita mengetahui adanya dalil tentang nama Allah Al-Mu'min, berikut ini kita pula ingin tahu apa makna Al-Mu'min menurut bahasa dan menurut istilah agama. Menurut bahasa dan menurut istilah agama. Al-Mu'min menurut bahasa menunjukkan kepada dua makna. Dua makna. Yang pertama, ia membawa makna at-tasdiqu was-siqah. At-tasdiqu was-siqah. Ia membawa makna at-tasdiq, membenarkan dan mempercayai. Membenarkan dan mempercayai. Itu makna yang pertama Al-Mu'min menurut bahasa. Kita boleh lihat di dalam Al-Quranul Karim makna tersebut dalam surat Yusuf ayat 17. Sebagaimana perkataan saudara-saudara Yusuf kepada bapaknya atau bapa mereka yang bernama Yaqub setelah mereka ajak Yusuf bermain-main di padang pasir, lalu mereka lempar Yusuf di dalam perigi buta. Kemudian pakaian Yusuf mereka lumurkan dengan darah dan mereka berkata, ketika kami main-main, kami tinggalkan Yusuf di tempat kami letak makanan dan perbekalan kami. Tiba-tiba dia dimakan oleh serigala. Kemudian apa kata saudara-saudara Yusuf? Berbohong kepada bapaknya Yaqub yang mereka sangat jealous, sangat cemburu karena sayangnya Yaqub kepada Yusuf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma anta bimu'min lana walau kunna sadiqin. Dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami bahawa Yusuf itu telah dimakan oleh serigala, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar. Wa ma anta bimu'min. Kamu tak akan percaya ayahanda Yaqub bahawa Yusuf telah dimakan serigala. Itu mukmin dengan makna membenarkan atau mempercayai. Nah, makna yang kedua, Al-Mu'min menurut bahasa, yaitu dengan makna Al-Amanul ladhi huwa diddul ikhafah. Al-Mu'min dengan makna merasa aman, lawan daripada ketakutan. Ini sebagaimana yang kita lihat di dalam akhir surat Quraisy. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf.
Allah yang telah memberi mereka makan sehingga terhindar dari kelaparan. Wa amanahum, dan Allah pula lah yang memberi keamanan sehingga mereka terhindar dari ketakutan. Okey, itu dari sudut bahasa. Ada dua makna al-mu'min. Nah, yang lebih mustahak yang kita ingin jelaskan berikut ini adalah al-mu'min, salah satu nama Allah menurut istilah agama. Di sini Ustaz kumpul ada 6 makna al-mu'min yang kesemuanya mengandung makna yang hebat-hebat belaka. Maklum, nama Allah. Makna pertama al-mu'min bagi nama Allah Al-mu'min bagi nama Allah yang pertama membawa makna Allah memberi keamanan daripada segala siksaannya. Allahu Akbar. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang layak mendapat keamanan dari azab dan siksaan Allah. Sama ada di dunia atau di alam kubur atau di alam akhirat. Dialah Allah yang memberi keamanan dari segala bentuk penzaliman. Keamanan dari segala bentuk siksaannya bagi orang yang sememangnya tidak layak disiksa. Allah berjanji, barang siapa yang beriman kepada Allah dengan iman yang murni, tauhid yang murni, tidak bercampur syirik, beramal ibadat ikut cara Rasulullah, mereka adalah insan yang layak mendapat keamanan daripada siksaan Allah. Malah mereka akan mendapat ketenangan, keamanan di dunia lagi. Begitu juga di alam barzakh, dalam kubur, aman dari siksaan Allah. Lebih-lebih lagi di alam akhirat, aman daripada api neraka. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Jadi sebabnya semalam, kalau tidak salah, ada orang yang bertanya, apa komen Pak Ustaz kalau ada ulama yang mengatakan orang yang beriman tak perlu terlalu takut kepada kematian. Mengapa? Sebab orang yang beriman murni tauhidnya, beramal ibadat ikut cara Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berjanji mereka tidak akan disiksa. Mereka aman dari siksaan Allah. Malah orang yang beriman sebenarnya happy, gembira dengan kematian. Sebab mereka sangat mengharap ganjaran daripada Allah di akhirat nanti. Disebabkan karena keimanan mereka, disebabkan karena mereka ikut ibadatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah tak pernah mungkir janji. Itu makna pertama daripada al-mu'min. Allah lah yang akan menyelamatkan orang-orang yang memang tidak layak disiksa. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Yang kedua,
Dialah Subhanahu wa ta'ala yang memberi jaminan keamanan terhadap segala ucapannya, bahwa ianya adalah Al-Haq. Allah yang menjamin. Siapa yang ikut Al-Quran, siapa yang jadikan Rasulullah sebagai contoh teladan, khasnya dalam bab akidah dan ibadat, dia layak mendapat keamanan. Sebab semua ucapan Allah adalah benar belaka. Itu sebabnya hadirin dan hadirat, kita yang memahami akan hakikat ini, kita rasa aman. Bila kita baca Al-Quran, kita ikut. Bila kita baca hadis-hadis Nabi yang sahih, lalu kita ikut. Walaupun orang cemoh kita, walaupun orang caci kita, walaupun orang lempar kita dengan berbagai-bagai gelaran buruk, Wahabi lah, Salafi lah, teroris lah, macam-macam. Tapi kita merasa aman saja. Sebab yang kita harap bukan redanya manusia. Yang kita harap adalah redanya Allah. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku tinggalkan dua pedoman untukmu, wahai umat. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Quran dan sunnahku." Oleh sebab itu, kita yang belajar Al-Quran, tafsir Al-Quran, Al-Asma'ul Husna, belajar hadis-hadis Nabi yang sahih, lalu kita ikuti, jiwa kita akan tenang. Walaupun orang cemoh dan caci kita dengan bermacam-macam cacian. Kadang-kadang kita ditangkap. Kadang-kadang kita dibawa ke mahkamah. Tapi kita tak pernah takut. Sebab apa yang kita ikuti itu adalah Allah dan Rasul. Yang ketiga, makna al-mu'min. Itu sebabnya hadirin dan hadirat, sebelum kita masuk bab yang ketiga, mengapa kita begitu berminat belajar kepada guru-guru murabbi yang setiap perkataannya dibawaannya ayat Quran dan hadis Nabi yang sahih? Mengapa kita begitu berminat? Sebab kita merasa tenang. Sebab kita merasa kita dalam jaminan Allah bila kita ikut Quran dan Sunnah. Sebab sebagaimana kita sama-sama maklum, hakikat itu disebut oleh Allah pada awal-awal Quran lagi. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran. Tidak ada sedikit pun di dalamnya keraguan. Ia adalah pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar. Allah yang sebut. Ini belum lagi apa yang Allah sebutkan pada ayat 147 Al-Baqarah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah segala yang datang dari Tuhanmu. Oleh sebab itu jangan kamu ragu-ragu. Jangan kamu ragu-ragu lagi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh menyampaikan Al-Quran. Pada ayat kalau tidak salah 29 surat Al-Kahfi. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakan, hai Muhammad, kebenaran yang aku bawa ini datangnya dari Tuhanmu. Bukan aku reka-reka sendiri. Bukan. Faman syaa'a falyu'min
Siapa yang ingin beriman, silakan beriman. Wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang ingin memilih kufur, ingkar, silakan kufur. Nanti tanggung sendiri di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Makna yang ketiga dari al-mu'min, dialah Allah yang hamba-hambanya membenarkan janjinya. Allah Subhanahu wa taala tak pernah mungkir janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah tak pernah, engkau ya Allah tak pernah mungkir janji. Benar belaka. Bukan saja janjinya di akhirat, tapi juga di dunia. Dialah Allah yang hamba-hambanya membenarkan janjinya. Kita tak pernah ragu dengan janji Allah. Apakah janjinya di dunia seperti beriman kepada segala perkara ghaib? Walaupun kita tak pernah lihat ada dua malaikat di kanan dan di kiri kita, Raqib dan Atid. Tapi karena Allah sebut dalam Al-Quran, disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita tak pernah lihat, tapi kita percaya, yakin adanya kebangkitan dari kubur pada hari kiamat nanti, dihimpun di padang mahsyar, akan ditimbang amal baik dengan amal jahat. Kita akan meniti titian sirat. Di sana ada syurga dan ada neraka. Allah sebut itu dalam Quran. Kita yakini. Sebab semua kata-kata Allah adalah benar belaka. Begitu juga kita membenarkan janji Allah di akhirat. Bagi orang beriman dan beramal saleh, mereka layak mendapat nikmat sebelum alam akhirat lagi. Ada syurga dan neraka. Di alam kubur juga ada azab dan ada siksa. Walaupun kita tak pernah dan belum lagi merasakannya, tapi kita yakin. Itu sebabnya Ustaz cenderung mengatakan, betul, kalau ada ulama yang mengatakan kita tak perlu terlalu takut terhadap kematian. Sebab kita yakin, bila iman kita murni tanpa bercampur syirik, cara ibadat kita ikut cara Rasulullah, maknanya kita telah memenuhi syarat-syarat amal yang diterima oleh Allah. Kita layak mendapat ganjaran di akhirat, yaitu syurga. Kita layak mendapat nikmat dalam kubur, yang dipanggil dengan nikmat kubur. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan memberi keamanan kepada orang yang merasa ketakutan. Allah Subhanahu wa taala yang akan memberi keamanan kepada orang yang takut. Hadirin dan hadirat, takut bagi manusia, ia menjadi salah satu sifat semula jadi. Jangankan kita orang biasa, para nabi, para rasul terdahulu pun ada rasa takut. Nabi Ibrahim juga merasa takut ketika tangan dan kakinya diikat ketika akan dilempar oleh Raja Namrud ke dalam api. Rasa takut itu ada.
Nabi Musa dan Nabi Harun juga ada rasa takut ketika akan berhadapan dengan Firaun. Itu sudah fitrah. Sebab Firaun itu zalim. Namun demikian, karena keyakinan kita, Allah punya nama Al-Mu'min yang mampu memberi keamanan kepada siapa yang merasa ketakutan, membuat rasa takut kita tidak keterlaluan. Kita takut juga dimasukkan ke dalam penjara. Tapi kita yakin, bila yang kita sebarkan dan ajarkan ini adalah kebenaran, insya-Allah Allah jamin keselamatan kita bukan saja setelah mati, di dunia lagi. Allah jamin. Walaupun zaman-zaman silam, imam-imam dan para ulama yang ikhlas menyampaikan kebenaran, ada di antara mereka yang dipenjara dan ada yang mati dalam penjara. Tapi mereka tak pernah merasa takut. Kalau ditanya mengapa Pak Ustaz? Karena mereka yakin di antara nama Allah itu Al-Mu'min. Allah mampu memberi keamanan kepada siapa saja yang dizalimi. Yang kelima, Allah memberi keamanan kepada wali-walinya ketika di dunia. Apa makna wali-wali Allah? Orang yang dekat dengan Allah. Syarat untuk jadi wali ada dua. Pertama, mereka beriman kepada Allah dengan iman yang murni. Ini syarat pertama. Dan kedua, mereka bertakwa kepada Allah. Takwa dengan makna suruhan-suruhan Allah dibuat dan larangan-larangan Allah dijauhi. Orang-orang tersebut telah dijamin oleh Allah akan beri keamanan. Begitu juga ketika mereka sakaratul maut. Orang yang beriman kepada Allah lalu istiqamah. Ketika sakaratul maut, sebagaimana yang Ustaz jelaskan beberapa hari yang lalu, akan turun kepada mereka malaikat-malaikat dari langit sambil membisikkan, jangan kamu takut, hai fulan, terhadap masa depanmu. Dan jangan kamu sedih terhadap dunia yang kamu tinggalkan. Malah bergembiralah bahwa syurga sedang menunggu kamu. Sebagaimana firman Allah pada ayat yang ke-30 dari surat Fussilat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kita dah jelaskan. Itu sebabnya kita disuruh supaya selalu berdoa, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Oleh sebab itu, anugerahkan kepada kami sifat istiqamah, konsisten di atas kebenaran. Begitu juga Allah akan beri keamanan kepada orang-orang yang beriman di alam barzakh. Insya-Allah, orang-orang beriman yang mengetahui tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, mereka mampu menjawab soalan mukar wa nakir, man rabbuka?
Orang-orang beriman yang ikut Rasulullah dan belajar hadis-hadis Nabi, mereka juga akan mampu menjawab, Rasul kami adalah Muhammad bin Rasulullah. Begitu juga terhadap pertanyaan mukar wa nakir, wa ma dinuka, mereka akan jawab dan boleh jawab karena mereka telah mempelajari selok-belok agama Islam. Itu yang dimaksudkan mereka akan diberi keamanan. Ya Rabb, mudah-mudahan kami termasuk ke dalam golongan tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Ini belum lagi di alam akhirat. Mereka layak mendapat syurga Allah. Jannatul Firdaus. Syurga Firdaus. Syurga yang paling tinggi. Adapun yang keenam, terakhir. Makna nama Allah Al-Mu'min, dialah yang membenarkan persangkaan orang-orang yang beriman kepadanya. Dialah, yaitu Allah, membenarkan sangkaan orang-orang beriman kepadanya. Maknanya, senantiasa bersangka baik. Walaupun ditimpa sakit, walaupun ekonominya merudum, tapi dia senantiasa bersangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab Allah telah berfirman di dalam hadis Qudsi, Ana inda zanni abdi bi. Aku akan memperlakukan hamba-hambaku sesuai dengan sangkaannya terhadapku. Makna dia bersangka baik. Oh, aku ini sakit karena Allah ingin menguji sampai di mana kesabaranku. Oh, aku diberi nikmat. Sebenarnya aku sedang diuji oleh Allah. Apakah aku bersyukur atau tidak? Yes, itu maknanya. Dia senantiasa bersangka baik. Bukan saja ketika dapat nikmat, malah juga ketika dia ditimpa musibah. Itu sebabnya kita selalu sebut orang-orang yang beriman dari kalangan sahabat Nabi, mereka apabila diuji oleh Allah dengan satu-satu musibah, mereka ucap Alhamdulillah, bukan sekali, tapi sampai 4 kali. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Kita dah sebut dah mengapa sampai 4 kali. Nah, hadirin dan hadirat, bahagian terakhir dari pembahasan nama Allah Al-Mu'min ini, kita ingin tahu apakah kesan positif Pak Ustaz pada diri seseorang. Andai kata dia mempunyai keyakinan yang mantap terhadap nama Allah Al-Mu'min, apa kesan positifnya pada dirinya? Apa impaknya? Apa akibatnya? Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertama sekali, dia sungguh yakin bahwa keamanan dan ketenteraman hanya segala yang datang daripada Allah. Itu kesannya. Sebab Allah punya nama Al-Mu'min, yang maha memberi kesejahteraan, yang maha memberi keamanan. Kalau kita sebagai manusia biasa memiliki bodyguard sekian puluh orang, kemana saja kita pergi, kita dikawal dengan pengawal yang hebat-hebat belaka dengan senjata yang lengkap. Kita merasa aman tak daripada diganggu orang? Yes, kita akan merasa aman. Tetapi itu semua tidak ada arti
jika dibanding dengan yang memberi keamanan itu adalah justru Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mempunyai nama Al-Mu'min, yang Maha memberi keamanan dan kesejahteraan. Tak ada siapa yang boleh ganggu kita. Tuh. Itu sebabnya pendakwah yang ingin membawa jemaahnya kepada kebenaran, lengkap dengan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih, mereka tidak akan lekas give up. Mereka tidak lekas serik atau merajuk dengan tuduhan-tuduhan orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Mengapa mereka boleh berbangga padahal mereka tidak bawa dalil Quran dan Sunnah? Kita pula lengkap dengan tulis kitab lagi, lengkap dengan ayat Quran dan hadis Nabi yang sahih. Lalu kita takut untuk menyampaikan kebenaran? Tidak sekali-kali. Karena apa? Karena kita yakin Allah punya nama Al-Mu'min. Ustaz harap para jemaah sekalian juga punya semangat seperti itu, punya sikap dan sifat seperti itu. Jangan merajuk, jangan kecil hati. Andai kata orang gelar kita dengan bermacam-macam gelaran, itu sebabnya ada di antara jemaah yang takut share kuliah-kuliah seperti ini kepada grup-grup lain, karena takut dituduh inilah, itulah. Mengapa mesti takut? Kalau ada rasa takut, itu bermakna Anda tidak yakin lagi Allah mempunyai nama Al-Mu'min. Kalau Allah yang berjanji akan memberi keamanan, tak ada siapa yang kita perlu takut. Hatta dari syaitan. Itu sebabnya kata Nabi, apabila kamu timbul ragu-ragu, was-was, baca segera a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang direjam. Mengapa kepada Allah? Karena Allah mampu hancurkan mana-mana kelompok pihak, sama ada syaitan insan atau syaitan manusia. Syaitan kan ada dua, syaitan al-insi wal jinni, syaitan insan dan syaitan jin. Sebab syaitan maknanya ba'idun anil haq, segala yang ingin membawa kita kepada, segala yang ingin menjauhkan kita dari kebenaran, itulah dia syaitan. Dan kebenaran itu ialah segala yang datang dari Allah dan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kesan positifnya bila kita beriman terhadap nama Allah Al-Mu'min. Dia atau kita yang beriman kepada nama Allah Al-Mu'min yakin bahwa Allah pasti akan membantu orang-orang yang dizalimi dan dianiaya pada saatnya. Allah akan tolong. Bila ada orang yang menzaliminya, padahal dia tidak layak dizalimi. Sebagaimana kadang-kadang terdapat beberapa perkara di atas muka bumi, masuk mahkamah, masuk pengadilan,
lalu dia dipersalahkan, padahal dia tidak berbuat salah. Jangan bimbang. Orang tersebut akan dibantu oleh Allah Azza wa Jalla. Allah akan beri dia keamanan. Jiwanya akan tenang. Oleh itu dia akan senantiasa bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Sandarannya kepada Allah. Dia berpaut kepada Allah. Karena Allah saja yang boleh tolong dia. Dan yang ketiga, terakhir, dia akan jadi orang yang bersikap memberi keamanan kepada orang yang beriman. Dan ekoran dari keyakinan itu bahwa Allah yang memberi keamanan, maka sewajarnya lah dia senantiasa bersikap memberi keamanan dan keselamatan pula kepada seluruh orang yang beriman kepada segala jenis kejahatan. Seluruh orang-orang beriman daripada Allah akan beri, dia akan memberi keyakinan kepada seluruh orang yang beriman. Keamanan daripada apa? Dari segala jenis kejahatan dan keburukan yang muncul daripada dirinya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Itu sebabnya kita yang tahu dari mana sumbernya kebenaran. Kita selalu berpesan kepada para jemaah, jangan takut. Kita sebenarnya dalam jaminan dan keamanan daripada Allah Azza wa Jalla. Diri kita mesti mendatangkan keamanan. Maksudnya, kita tidak suka berbuat jahat pada orang lain. Orang lain merasa aman dari kejahatan kita. Ustaz bacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba dengar. Apa kata Nabi? Ala ukhbirukum bil mu'min, ala ukhbirukum bil mu'min. Lihat muka surat 168. Kata Nabi bertanya kepada para sahabat, apakah aku khabarkan kepadamu tentang orang yang beriman? Kita, orang yang beriman dipanggil mukmin juga. Kalau perempuan, mukminah. Kalau Nabi pernah sebut tentang orang Islam, ala ukhbirikum manil muslim, maukah kamu aku beritahu siapa itu Muslim? Nabi langsung menjelaskan, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim, orang yang menyelamat. Seorang Muslim, orang yang selamat, kata Nabi, mereka adalah orang-orang yang manusia ramai selamat daripada kejahatan mulutnya dan tangannya. Tangannya tak suka mencuri, mengambil hak orang lain. Mulutnya tak suka mengumpat, tak suka memfitnah, tak suka berbohong. Itu namanya Muslim. Dari kata selamat. Itu sebabnya ingin jadi Muslim, Muslimat yang sebenar, kita hendaklah jadi orang yang manusia-manusia lain selamat daripada mulut kita dan tangan kita.
Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya pula tentang mukmin, orang yang beriman. Ala ukhbirukum bil mu'min, maukah kamu sekalian aku beritahu siapa itu mukmin, orang yang beriman? Coba dengar apa kata Nabi. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim. Mukmin yang sebenar-benar mukmin yaitu apabila manusia lain aman harta mereka dan aman diri mereka. Harta mereka aman. Karena apa? Mukmin tak akan mencuri. Diri mereka manusia juga akan aman. Sebab mereka tidak akan bunuh, mereka tidak akan pukul. Itu mukmin. Itu bila dibawa kepada mukmin, bila merujuk kepada sifat manusia. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan mukmin jenis ini dan termasuk ke dalam muslim jenis ini. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, "Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min." Demi Allah, tidak beriman orang itu. Nabi ulang kali kedua, demi Allah, tidak beriman manusia itu. Nabi ulang kali ketiga, demi Allah, tidak beriman manusia itu. Siapa manusia yang tidak beriman itu? Yang diulang oleh Nabi sampai 3 kali. Ma la ya'manu jarahu bawa'iquh. Orang yang tidak beriman itu ialah orang yang jiran tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Suka buat jahat pada tetangga. Suka buat jahat kepada jiran tetangga. Tidak hormat kepada tetangga. Bahaya. Tetanggalah sebenarnya orang yang paling patut untuk kita berbuat baik selain daripada ibu bapa dan keluarga. Hadirin dan hadirat, mudah-mudahan pertambahan ilmu kita tentang nama Allah Al-Mu'min ini membuat kita menjadi mukmin dan mukminah yang lebih baik pada masa-masa hadapan.